Kemudian Anda balik ke meja. Betul. Balik ke meja. Sempatkah melalui jalur yang sama atau ada jalur yang berbeda seperti Anda? Saya tidak ingat lewat jalur yang mana. Tidak ingat? Pada saat itu apakah balik dari tempat pembayaran sampai ke meja, Anda sempat melakukan telepon atau WhatsApp atau SMS ke siapa? Saya sih sebenarnya saya telepon, saya memakai telepon dan saya pakai WA juga. Saya selalu konstan. Pada saat di perjalanan itu dari setelah membayar sampai tempat duduk maksudnya? Iya, saya menelpon. Anda menelpon? Benar? Saya memakai telepon, iya. Anda memakai telepon dalam arti menelpon atau apa ini? Saya kurang begitu ingat, tapi saya ingat sih saya memakai telepon, benar. Setelah sampai di meja 54, Anda melihat menu lagi. Setelah itu berapa lama kemudian sampai Vietnamese Ice Coffee itu sampai di atas meja? Tidak ingat tepatnya berapa lama, saya tidak perhatikan. Yang melayani Anda laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kita berpegang sama, coba yang Anda katakan dulu. Di sini kah ditaruhnya? Kira-kira di yang centerpiece tengah itu, di antara sini? situ atau di yang di putih-putih. Ini masih bisa berubah nih sekarang? Terus terang saya juga kurang begitu ingat Pak di mana. Cuman kalau Bapak nanya jarak sejauh itu ya, kira-kira. di sini versi Anda ya. Setelah itu apa yang dilakukan oleh si runner ini? Saya ingat dia nuangin sesuatu dari teko. Nuangin sesuatu dari teko. Baik, menuangkan sesuatu dari teko itu, apa Anda melihat apa yang ada di dalam teko atau Anda mencium aromanya? Ini tekonya? Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kopi sedotan ditaruh di samping atau di dalam? Kiri kanannya itu saya masih kurang begitu ingat. Tapi bukan di dalam? Bukan di dalam ya. Setelah memang pelayan itu pergi membawa teko dengan gelas Hario ini, yang ditinggal di atas meja, saya ulangi, sedotan dengan gelas. Betul. Ada apa? Tisu? Itu saya tidak ingat. Tidak ingat ya. Setelah ditaruh di sana, ada satu gelas. Apakah ada gelas lain yang datang ke meja 54? Nah itu dia, saya lupa gelasnya yang datang duluan itu kopi atau koktail. Kopi atau koktail? Yang mana duluan saya tidak kurang begitu ingat. Lalu tapi yang saya ingat waktu saya menunggu itu saya minum koktail saya. Waktu menunggu. Kemudian dia membawakan koktail Sazerac dengan Old Fashion. Anda tahu diletakkan di mana? Saya tidak ingat. Tidak ingat diletakkan di mana. Di sini ditaruhnya di bagian mana? Apakah di dekat depan Anda atau di kanan Anda atau di kiri sini? Ini kopinya atau koktailnya, Pak? Ini koktail. Oh ya, Bapak tanya koktail. Iya. Tidak ingat juga saya. Tidak ingat. Dua koktail itu kira-kira nih versi Anda, kira-kira di kanan Anda kah atau di kiri Anda dari kopi ini? Tidak ingat, tetap tidak ingat. Tetap tidak ingat. Ya pemirsa, seperti tadi sudah kita saksikan bersama, kita akan membahas seputar kesaksian terdakwa Jessica Kumala Wongso pada saat persidangan kemarin ya bro ya. Betul sekali, kami sudah menghadirkan Mbak Popi Amalia. Selamat pagi. Mbak Popi, bahkan beberapa kali Mbak Popi hadir langsung di ruang persidangan ya Mbak? Iya. Dan juga Pak Sisno, selamat pagi. Hadir di depan TV. Hadir di depan TV. Ya pasti nonton itu Pak ya. Dan juga pengacara dari Jessica Kumala Wongso, Pak Hidayat Bustam. Pak Bustam, selamat pagi. Saya mau ke Pak Bustam mengenai beberapa jawaban dari Jessica ketika ditanya oleh jaksa penuntut umum tidak tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang lupa bahkan. Menurut Anda apakah itu memang spontan jawaban Jessica karena sudah lama terjadinya pada tanggal 6 Januari atau ada unsur dibumbui sedikit, Pak? Yang jelas Jessica tidak pernah bohong. Ya, tidak ada bumbu, ya. Karena itu kejadian itu tanggal 6 ya. Sekarang sudah kemarin itu tanggal berapa? Ke tanggal 25 ya kalau nggak salah ya. Sudah September, lama ya. Jadi apa yang dibicarakan semua jujur. Berarti kalau pernyataan berbeda sama BAP itu lupa, bukan bohong. BAP kita aja tadi baca BAP aja, ntar besok kita lupa kok kira gitu kan. Ya kan? Makanya harus dibuka. Saya sempat tuh waktu itu sama Jessica bilang, "Yes, apa perlu pegang BAP?" Kalau diingat begitu. Enggak usah, dia bilang. Karena pertanyaannya kan pasti pertanyaan berbeda-beda kan. Nah, jadi yang ditanyakan ke Jessica itu kan berdasarkan yang Jessica yang dialami ya kan, yang dialami ya. Berarti dia tidak pernah lupa, ya kan. Artinya yang pada saat dia lupa itu memang dia lupa. Artinya dia lupa itu pada saat dari
tanggal 6 kejadian, tanggal terus berikutnya tanggal 29 ditahan, terus dia blank, ya kan? Pastilah manusiawi ya. Blank ini karena apa? Kondisinya yang drop? Ya drop lah, karena dia merasa temannya tuh meninggal, ya kan di depan dia, stres kan. Tapi sebenarnya kondisi Jessica, Anda sebagai pengacara melihatnya lebih stres mana, Jessica pada waktu diperiksa oleh pihak kepolisian atau sekarang saat menghadiri sidang? Sama, Pak. Sama? Sama, stres, manusiawi. Baik. Ya. Bagaimana Anda melihat? Apakah memang sudah biasa nih BAP berbeda dengan kesaksian di persidangan? Kalau penyidik penuntut ya sesuai BAP. Kalau tersangka yang menjadi terdakwa, ya dia mau ingkar boleh, nggak ada larangan kan. Jadi kalau tadi ngomong jujur ini, yang jelas kan Jessica itu dikenal orang pinter, cerdas ya, betul. Yang logisnya tidak mungkin dia pelupa gitu loh. Apalagi kalau BAP bisa lupa. Tapi kalau kronologis yang dia alami nggak akan lupa kan. Itu udah satu poin. Mengenai ngomong bohong nggak bohong yang tahu kan dia kan gitu ya. Sama yang maha Tapi kuasa bahwa ya? dia diizinkan untuk berbohong gitu loh. Tidak ada larangan buat dia bohong gitu loh. Jadi, Analisa Anda yang kita Anda lihat menilai, selama ini? kan? Analisa Anda yang Anda lihat selama ini dalam Kalau dari persidangan? penyidik ya tadi artinya keingkaran-keingkaran itu yang tidak tahu, tidak ingat, lupa itu tidak relevan dengan sikap yang dia lakukan sehari-hari gitu. Termasuk di dalam forum sidang yang begitu dia lantang bicara sampai hakim saja mengakui bahwa dia cerdas. Artinya kalau cerdas itu kan bisa cerdas menjawab, cerdas berpikir, cerdas juga mengarang kan gitu, cerdas juga untuk menghindar ngeles, itu semuanya cerdas. Maksudnya cerdas mengarang ini apa? Kan versi Ya, pengacara tadi kan karena bisa. kondisi psikis Dia juga kan ngomong jujur. Saya ngomong bisa jujur, bisa tidak, yang pasti tahu dia kan. Tapi kalau untuk lupa, tidak ingat, itu kejadian yang dia alami, tidak mungkin dia lupa kan. Bisa aja lah, Pak. Saya rasa bisa aja lupa orang. Bisa aja orang bisa lupa. Ya. Bisa, Ya, bisa. kan dia nggak ingat, kan bukan ingat. Bisa. Dia tidak ingat. Dan nggak salah. Kalau lupa juga nggak salah, dibolehkan oleh hukum. Iya, karena dia punya Oleh moral, etik, nah, oleh kita perasaan, itu kita yang punya ini. Secara moral, etik, secara rasional, cocok enggak, kita menilai kan gitu. Dan hakim itu menilai. Kita tunggu aja keputusan hakim. Tapi sebelumnya apakah Jessica ada riwayat amnesia atau Oh, tidak ada. nggak ada ya? Sebenarnya sehat walafiat ya? Dia sehat. Jadi contoh begini, waktu pada saat ditanya tentang jarak ya kan, dia untuk masalah ini ya kan, dia kan tidak fokus, dia lagi selfie, lagi senang bermain apa namanya, handphone. nama gadget ya. Nah, memang dia tidak ingat ya kan, peristiwa itu kan udah jauh gitu loh. Kayak kalau saya sekarang di sini, dia lagi duduk begini ya, selesai kita berbicara sampai habis dialog gitu kan, selesai kita pulang gitu. Kadang-kadang tadi kita ngapain ya gitu ya, ngapain aja. Mungkin Pak, kalau saya menambahkan ya, pemahaman lupa di sini lebih spesifik jam waktu kali. Misalnya nih ya, karena dalam sebuah kalimat informasi terkadang apakah kamu mengingat jarak? Maksud Anda jarak yang mana? Jadi lebih spesifik. Jarak antara gelas sama ini. Saya lupa pada saat itu karena memang itu masuk akal karena dia nggak mengukur jarak. Bisa ceritakan kronologis yang mana. Jadi sebaiknya pada saat ditanyakan itu nanyakannya spesifik supaya orang itu memudahkan mengingat. Karena saya psikolog, merecall memori itu memang perlu kita mengambil dari gudang data. Cuman yang menarik dari kalimatnya Jessica, dia mengatakan begini, aduh saya berusaha banget untuk melupakan kejadian itu pada saat itu. Jadi ada di dalam long term memorinya dia mendelete beberapa kejadian gitu loh, mendelete. Nah pada saat di recall dia memang membuat itu untuk ngeblank. Cuman perlu mungkin dinyalakan lagi TV, dibacain lagi. Jadi menurut Anda pertanyaan jaksa, Jadi menurut Anda pertanyaan jaksa yang membuat jawaban Jessica seperti itu, tidak spesifiknya mungkin pertanyaan spesifik jaksa. tadi yang saya berpikir karena saya mempelajari neurologi language program ya, sebuah metodologi untuk kita mencacah apabila ada informasi. Jadi misalnya gini, kemarin Andro kamu kemana? Oh saya nggak kemana-mana. Padahal saya bertanya kemarin jam 12, maksud saya nih kemarin jam 12 kamu pergi kemana? Formulasi pertanyaan harus lebih spesifik. gitu Tapi loh, kan Mbak Popi kan saran saya. pernyataan yang dikeluarkan oleh Jessica ini disandingkan dengan video CCTV. Nah, pada Ingatkan saat kembali. di recall kan dinyalakan CCTV. Dia kan merecall nih, mengingatkan. Nah, disitulah banyak kejadian-kejadian memang saya melihat yang memang perlu mungkin lebih tepatnya diingatkan lagi kali ya.
Karena dia CCTV kan diingkari. Nah, pada saat dinyalakan itu kan saya memakai baju coklat. Kalau yang clear dia akan ngomong gini, saya perhatiin di polanya Jessica nih. Oh, memang itu saya kalau clear. Tapi kalau jauh dia akan ngomong gini. Kalau itu saya tidak yakin saya. Jadi ini sebenarnya adalah bukan permainan kalimat ya. Tapi Tadi udah jelas roknya dia, baju warnanya Celananya dia sempit. aja karena tidak kelihatan mukanya karena dia. ya, jadi gitu loh Itu kan pemahaman. kelihatan orang Jadi tidak sebenarnya, sportif kan gitu. jadi sebenarnya yang disampaikan sama Jessica di sini adalah pada saat jarak jauh dia akan mengeluarkan yang video berapa ya CCTV yang nomor 7 apa? Dia jauh dia akan ngomong itu saya tidak yakin saya, tapi begitu deketin itu saya yakin saya walaupun nanti kadang-kala saya lupa kejadian. Sesuatu lagi Mbak Popi, analisa Mbak Popi, ada tidak jawaban Jessica yang memang jujur dan yang bohong? Tetaplah bersama kami pemirsa. Lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Menanggapi pernyataan Jessica, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyatakan tawaran keringanan hukuman oleh Kombes Krisnamurti dilakukan sebagai bagian dari teknik penyidikan. Teknik tersebut dilakukan untuk mengungkap keterlibatan Jessica. Penyidik itu memiliki banyak trik sekali ya untuk melakukan melakukan pendekatan dalam rangka untuk membuat tersangka menjadi mengaku. Itu kan permainan psikologis. Pada waktu pemeriksaan itu permainan psikologis, sama seperti kalau kita ikut sidang kemarin, ya, antara misalnya penasihat hukum, jaksa, itu kan bagaimana mereka berusaha meyakinkan hakim, itulah permainan psikologis. Selain itu, Jessica juga menceritakan pengalamannya ketika menjalani hipnoterapi saat dirinya belum berstatus tersangka di Polda Metro Jaya. Saat menjalani hipnoterapi, Jessica mengaku tidak didampingi pengacara hukumnya. Sadar tertidur, sadar, nggak sadar? Pada saat itu saya masih ngantuk. Begitu aja. Di notice gitu ya? Sepertinya, saya terus terang kalau ditanya saya benar-benar ngeblank Pak, lupa. Tapi saya ingat terakhir-terakhirnya saya cuma yes no gitu. Kayak ditanya apa, saya tinggal tangannya saya gini-gini. Terus lama-lama saya tidak sadar total. Lama-lama saudara tidak sadar? Itu berapa lamanya saya tidak tahu. Berapa lama pun saudara di ruangan itu nggak tahu? Saya nggak Ada tahu. berapa orang di ruangan itu? Waktu sebelum saya tidak sadar, saya tidak ingat Pak. Cuman ada lebih dari 2 orang sepertinya. 2 atau 3 orang, lebih dari 2-3 orang. Ya. Waktu itu saudara didampingi pengacara? Tidak. Tidak? Pengacara saya di ruangan yang lain, tidak boleh masuk bersama saya. Tidak boleh masuk? Lantas, benarkah Jessica mengalami semua yang ia nyatakan dalam persidangan? Dan apakah pernyataan Jessica akan membuka kasus baru lainnya? Tim TV One mengabarkan. Perlu nggak sih sebetulnya disampaikan pernyataan tersebut di persidangan gitu loh? Ya namanya diperiksa ya apapun cara penyidik pasti akan melakukan hal tersebut begitu ini. Ya, masih terkait dengan kasus yang sedang dihadapi atau tidak sih pernyataan-pernyataan? Masih terkait dengan kasus yang dihadapi pada saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya seperti itu. Saya ingin ke Pak Beni dan juga nanti Mas Reza ya sudah hadir bersama kita pagi ini. Pak Beni, penyidik melakukan hal tersebut itu sah-sah saja begitu Pak? Ya, jadi dalam penyidikan bagaimana kita berupaya untuk mengorek atau mencari informasi atau mendalami suatu informasi memang melakukan berbagai macam cara. Penting jangan dengan kekerasan, intimidasi dan sebagainya. Untuk memberi pengertian, membujuk dengan sentuhan religi dan sebagainya itu kita lakukan. Tapi pada intinya penyidik sesungguhnya tidak mengandalkan pengakuan. Karena kita dalam melangkah untuk melakukan penyidikan itu, dia bungkem pun kita harus bisa membuktikan itu. Jadi kalau ini muncul sudah di akhir pemeriksaan saksi-saksi, di mana tidak mungkin lagi menghadirkan penyidik untuk cross check atau untuk mengecek kebenaran, inilah salah satu taktik yang dilakukan oleh bisa lawyer, bisa yang bersangkutan dalam rangka untuk membentuk opini lah. Bahkan dengan menyampaikan ini seolah-olah sampai seorang kombes pun mohon-mohon mendatangi, sehingga sepertinya ya dia mendirikan diri bahwa sampai gitu pun saya tidak. Melalui rilis yang disampaikan melalui medsos atau mungkin melalui
forum-forum grup di WhatsApp atau apa, Komisaris Besar Polisi Krisnamurti menyampaikan penjelasannya begitu. Ini cukup panjang, Pak. Tapi beliau mengakui dalam penyidikan dikenal istilah criminal scientific identification. Apakah melakukan upaya-upaya merayu sampai mengatakan saya akan pertaruhkan jabatan saya untuk ini-gini, itu masuk dalam criminal scientific identification? Ini yang bicara adalah Kombes Pol Krisnamurti sendiri begitu, Pak. Ya mungkin secara psikologis dia ingin mempengaruhi si Jessica bahwa dia seorang yang punya jabatan, posisinya pun mau turun langsung untuk mengajak, menghimbau, kemudian ya membujuk untuk memberikan pengakuan. Tetapi ini tentunya masing-masing penyidik punya style sendiri-sendiri ya. Saya sebagai pemeriksa penyidik dalam kasus teror, tentunya juga yang saya lakukan bagaimana pemeriksaan non kekerasan tanpa intimidasi, tanpa kekerasan, tapi bagaimana sampai tersangka itu dengan nyaman mengaku, bagaimana kita membangun komunikasi, bagaimana kita membangun trust, itu menjadi penting sekali. Mencecar seorang Jessica itu bukannya intimidasi, Pak? Tergantung mencecarnya itu bagaimana. Kalau mencecarnya itu dengan tekanan-tekanan yang membuat dia kemudian merasa tertekan, nah ini kembali subjektivitas ya. Ketika itu diangkat di pengadilan ini, publik akan melihatnya, waduh, polisi kok seperti itu. Nah itu yang dilakukan oleh Jessica di akhir-akhir persidangan. Iya. Diungkapkanlah ia ditahan di ruangan berapa kali berapa dengan ada tikus dan kecoa di situ dan bocor dan lain-lain. Itu diungkapkan di hampir akhir persidangan. Dan susah dikonfirmasi. Dan susah dikonfirmasi dan menjadi pembicaraan masyarakat Iya. juga. Ini membuat mungkin mau tidak mau citra polisi ternyata seperti itu memperlakukan seorang terdakwa. Ya justru kembali saya sampaikan bahwa inilah salah satu strategi manuver yang dilakukan dalam rangka membentuk persepsi publik bahwa penyidik itu demikian. Berarti berhasil yang dibangun oleh Jessica pada saat persidangan berhasil. Sudah Saya yakin mempengaruhi opini publik. masyarakat cukup smart ya menyikapi bagaimana jalannya persidangan, bagaimana sikap Jessica ketika dia dicecar dengan pertanyaan oleh hakim, oleh jaksa, bagaimana ekspresi wajahnya sampai mulai mau nangis dan sebagainya. Saya pikir masyarakat sudah bisa memilah-milah ya, mana-mana yang dia berbohong, mana-mana yang tidak. Karena ini dengan terbuka begini malah masyarakat begitu antusias ya mengikuti step demi step, dan masyarakat pula yang akan menilai itu. Baik. Mas Reza, apa yang setengah dimainkan oleh Jessica Kumala Wongso, Mas? Tidak dimainkan. Tidak dimainkan. Kenapa Jessica belak-belakan cerita itu? Karena itulah satu-satunya kesempatan yang dia punya. Dia tidak punya kesempatan sebagai terdakwa untuk memberikan keterangan pada sesi-sesi persidangan sebelumnya. Hanya pada sesi ke-26 lah itu dia bisa mengatakan 12 jam lebih untuk 12 jam. Ya, betul. Nah, bagi saya persepsi publik terkait dengan apa yang ditampilkan oleh Jessica pada sesi persidangan nomor 26 tersebut tidak terlepas dari sesi-sesi persidangan 1 sampai 25. Oh ya. Sebelumnya bandul itu, katakanlah bandul opini publik, bahkan bandul penghakiman publik itu sudah sangat terang benderang mengatakan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan kejahatan. Tapi dari sesi 1 sampai 25, secara perlahan bandul itu sudah mulai bergerak. Kalau tidak bergerak ke kutub seberang, paling tidak bergerak ke kutub yang lebih di tengah. Sehingga terbuka ruang spekulasi baru. Pertama, apakah memang ada sianida? Kedua, apakah memang ini kejahatan ataukah meninggal secara wajar? Spekulasi-spekulasi itu teramunisikan, tanda petik, oleh tampilnya Jessica pada sidang 26. Ada kesebangunan di situ. Skeptisisme yang sudah mulai muncul terhadap yang tadi Mas Rifi katakan CSI, Scientific Crime Investigation, itu diberikan amunisi baru lewat keterangan Jessica kemarin. Kesaksian terdakwa sendiri begitu ya? Ya, bahwa ternyata di mana letak saintifiknya? Paling tidak muncul pertanyaan itu. Iya. Dua kubu sudah memberikan paparan saintifiknya masing-masing. Sehingga lebih netral, tidak bisa kita a priori lagi mengatakan oke, ini pasti sudah melakukan.
apalagi polisi mendesak untuk segera mengaku sajalah dalam proses penyidikan yang berlangsung. Dalam psikologi forensik, Mas Rivi, Teh Indi, kesimpulannya sudah jelas. Barang yang paling merusak dalam proses persidangan itu adalah yang namanya pengakuan, kesaksian, keterangan fakta. Kenapa? Karena hal-hal semacam itu dihasilkan lewat proses daya ingat manusia. Daya ingat manusia mudah sekali untuk berbelok sana berbelok sini alias terdistorsi dan juga mudah mengalami keterpecah belahan, fragmentasi. Nah, ketika kemudian otoritas penegak hukum memforsir stamina dan waktu untuk mencari yang namanya pengakuan, sehingga katakanlah menggunakan segala cara yang dimungkinkan, wah, kritisi akan bisa muncul di situ. Karena kemudian jadi kontras atau tidak konsekuen kembali yang tadi saya katakan, di mana proses pembuktian secara saintifik dan di mana proses untuk menguber yang namanya pengakuan. Kalau kita bersepakat bahwa yang namanya pengakuan tidak begitu penting, tadi Pak Beni juga mengatakan demikian, maka menurut saya justru tidak perlu memforsir atau menghabiskan waktu, menghabiskan stamina terlalu banyak pada yang namanya menguber kesaksian atau pengakuan. Oke, kalau bicara soal bandul, sekarang bandul ini sangat penting untuk hakim. Karena hakim yang akan segera memutuskan mungkin ya dalam waktu-waktu beberapa pekan ke depan. Kita akan lanjutkan ini Pak Beni, Mas Reza, saat lagi. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang setelah lamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, ayo Jess, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka, di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ liatin, jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus jadi mereka di depan, tapi mereka sepertinya tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Dia bilang. Bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti, Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana, tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka itu. Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Oh, bahasa Inggris pakai ya. Bahasa Inggris dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus ada foto dia lagi meluk kucingnya. Ini ada 15.000 likes, katanya begitu. Terus itu di Facebook, foto Facebooknya dia sama kucing. Oh. Terus lalu dia bilang, oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini. Itu kan. Saya diam aja dengerin dia Pak. Terus udah gitu, dia bilang begini, kamu ngaku aja, katanya CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akan lah dihukum mati. Seumur hidup juga saya akan saya nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara kamu yang sepupu kamu, saudara kamu itu katanya, dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia nggak akan bisa belain kamu lagi. Dan dia nggak dibayar juga kan dia sepupu kamu. Dia nanya begitu. Terus ya saya duduk bengong di situ, saya bingung Pak. Ini orang ini maksudnya apa? Dia mau suruh saya ngaku apa? Jadi saya diam aja, saya dengerin dia. Saya yakin Pak Benny Mamoto pernah juga menyidik dengan caranya seorang Benny Mamoto seperti itu. Tapi ketika cara-cara itu diungkapkan di persidangan, Pak Benny itu rasanya gimana gitu Pak? Kalau Anda di posisi Krisnamurti. Ya, kalau saya melakukan pemeriksaan begitu ya. Ini seakan-akan menelanjangi penyidikan yang berlangsung ya. gitu. Saya sudah
harus mengantisipasi ketika di kemudian hari apa yang saya lakukan itu diungkap di pengadilan. Maka hal-hal yang itu akan merusak citra itu saya hindari. Itu kalau Pak Beni. Iya. Kalau penyidik yang lain? Nah, tentunya dalam hal ini menjadi catatan tersendiri kepada teman-teman penyidik bahwa ketika melakukan pemeriksaan juga harus sudah berpikir sejauh itu. Artinya bagaimana kalau cara yang saya lakukan ini diungkap di pengadilan. Tentunya semua sepanjang itu masih dalam koridor SOP, bagaimana cara memeriksa tersangka atau saksi. Saya pikir itu sah-sah saja, misalkan akan diuji di sidang kode etik dan sebagainya, itu masih dalam koridor itu. Nah, memang sekali lagi saya sampaikan bahwa ya ini saksi dari penyidik udah nggak bisa sambil lagi untuk menjelaskan. Bagaimanapun yang diungkapkan, entah itu jujur atau tidak, tentunya tujuannya dalam rangka untuk meringankan atau kalau boleh malah di ujung pemeriksaan ini membentuk opini itu bagaimana yang menguntungkan yang bersangkutan. Kalau ditanyakan kepada jiwa korsa, seperti itu, Anda melihat perlu tidak harus hakim memberikan kesempatan kepada penyidik untuk bersaksi juga di persidangan? Kalau menurut kondisinya sudah seperti ini, prosedurnya ini sudah habis, karena penyidik biasanya ditampilkan ketika didapati ada beberapa hal yang perlu konfirmasi dan sebagainya, maka dia ditampilkan ke depan persidangan begitu. Pak Beni, penempatan di ruang yang dikatakan selti itu manusiawi atau tidak? Kalau menurut saya sebenarnya seandainya benar itu tidak perlu terjadi lah. Itu Pak Beni masih mengatakan seandainya benar. Berarti harus ada ruang konfirmasi dari penyidik. Harusnya ada ruang konfirmasi yang disebut mana fotonya ditunjukin. Kalau perlu lawyernya diajak untuk melihat dan sebagainya, supaya jangan opini publik itu terbentuk. Itu. Dan sekarang nampaknya sudah terbentuk opini publik. Ya, kita melihat seperti itu di media sosial itu yang terjadi. Bukan lagi bicara substansi perkaranya, tetapi sudah bergeser. Atau jangan-jangan di dunia penyidikan, begitu ya, di dunia serse, reskrim atau apapun penyebutannya. Itu adalah bagian dari membuat orang supaya kooperatif, mengaku, ditempatkan di tempat yang tidak nyaman sehingga dia akan hands up, menyerah dan sebagainya. Anda punya opini atau punya tanggapan terkait? Kalau era sekarang, era keterbukaan ini sudah tidak tepat lagi menggunakan cara-cara itu. Kenapa tadi saya sampaikan saya sebagai seorang interrogator atau pemeriksa kasus terorisme itu saya anggap paling ekstrim lah. Orang yang dengan kekeh tidak akan mengaku karena entah berdasarkan ideologi keyakinannya sudah terlatih dan sebagainya, siap mati, siap dikerasi, toh mengaku. Nah, itulah perlunya pendekatan, kalau istilah saya pendekatan multidisiplin ya. Makanya kita ngajak para penyidik ini belajar terus, tidak berhenti. Di situ perlu pendekatan psikologi, bagaimana komunikasi, kemudian bahkan budaya, itu menjadi penting. Yang dilakukan oleh penyidik Jessica sudah tepat tuh berarti kalau misalnya komunikasi, psikologi dan lain sebagainya. Iya, jadi tinggal caranya. Bagaimana bisa menyentuh. Ini berbagai macam cara, teknik yang bisa dilakukan sesungguhnya, yang elegan dan justru yang bersangkutan malah muncul trust. Itu menjadi penting. Baik, Mas Reza, kalau tadi dikatakan oleh Mas Reza ya soal bandul ya Indi ya, perlu sekali lagi nih, perlu tidak ada pembanding dari pernyataan yang kecenderungan ini menguntungkan dong ya pihak dari Jessica sendiri begitu, karena momentum penempatan kesaksian itu adalah bagian dari akhir. Anda untuk menjadikan keberimbangan psikologis penonton, masyarakat yang menyaksikan persidangan tersebut, perlu tidak? Tidak perlu. Tidak perlu? Tidak perlu. Kita harus berasumsi bahwa hakim adalah manusia sepenuhnya rasional. Rasionalitas sempurna, itu dalam bahasa teoritas. Biarlah hakim yang betul. Jadi betapapun suasana hati, mood hakim digedor sedemikian rupa sampai tengah malam buta, tapi kalau kita berasumsi bahwa hakim kemudian bekerja dengan rasionalitas sempurna, maka itu tidak akan berpengaruh banyak.
Rasionalitas sempurna itu artinya masih akan mempertimbangkan 1 sampai dengan 25. Betul. Rasionalitas sempurna semacam itu. Walaupun juga tidak terpungkiri ada yang namanya public opinion model. Bahwa ternyata hakim itu ketika menjatuhkan putusan, di samping melihat berkas, di samping mencermati ulang berbagai macam keterangan dan bukti-bukti. Nah, betul. Tapi toh mereka juga nonton TV One, mungkin gitu ya, dan barangkali terpengaruh. Jadi bandul publik dengan bandul hakim seharusnya terpisah. Semestinya hanya ada bandul hakim. Semestinya hanya ada bandul hakim. Tapi mau tidak mau sekarang kan masyarakat ikut terlibat karena toh pada akhirnya hakim adalah manusia, publik juga manusia, terjembatani oleh media, maka secara teoritis bisa saja keduanya berinteraksi satu sama lain. Nah, kalau bagi saya, bagaimana kemudian kita menakar atau menyikapi keterangan terdakwa pada sesi terakhir tersebut? Kalau Pak Beni fokus pada cara ya, prosedur, norma, etika, dan seterusnya. Kalau bagi saya, menakarnya adalah pada hasil. Coba kita lihat, selama Jessica memberikan keterangan, hasil dari berbagai macam teknik interogasi tersebut tidak efektif. Buktinya apa? Buktinya adalah berbagai macam keterangan yang sudah tercantum secara tertulis di dalam berita acara pemeriksaan dianulir oleh Jessica selama persidangan. Ya namanya membela diri dia. Apapun itu, berarti kita bisa melihat bahwa ternyata pendekatan atau proses interogasi yang dibangun dan kemudian berujung pada hasil berupa berita acara pemeriksaan tidak cukup kuat untuk mengunci terdakwa agar memberikan keterangan yang sebangun dan seruang dengan isi BAP tersebut. Permainan psikologisnya kan bisa kita pilah menjadi 3 ya menurut saya. Pertama, pengisolasian, baik secara fisik maupun secara psikis. Ketika psikis dikatakan saudara sepupu kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, itu kan berusaha untuk mengungkung mengungkung atau mengisolasi. Kemudian memainkan polisi yang baik, good cop, saya punya kucing dan seterusnya. Gagal, main bad cop, polisi yang keras, saya bunuh teroris dan seterusnya. Tapi lagi-lagi pendekatan yang dilakukan, baik itu pengisolasian psikis maupun fisik, kemudian good cop, kemudian bad cop, ternyata hasilnya menurut saya tidak positif. Karena bukan terbukti, karena terlihat oleh kita di persidangan, Jessica menganulir hampir seluruh isi BAP yang sudah tercantum secara tertulis. Itu upaya-upaya dari terdakwa, upaya JPU juga ada, upaya kuasa hukum juga ada, tinggal hakim ini. Hakim ini yang ditunggu nih. Hakim saya rasa mungkin tidak akan mempertimbangkan 12 jam saja, tapi berjam-jam dalam 1 sampai dengan 25 materi persidangan tentu akan menjadi pertimbangan oleh hakim juga. Sekali lagi, kalau kita sepakat bahwa pengakuan itu sekunder sifatnya, yang paling utama adalah pembuktian secara saintifik, maka sesi 1 sampai 25 sesungguhnya yang paling menentukan. Baik, Mas Reza, terima kasih. Kita tunggu apa nanti yang diputuskan oleh hakim. Masih harus sabar dulu ya. Ya, sabar, Vi. Masyarakat tidak sabar. Ya, Pak Bini ya. Tuh, kan. Terima kasih Mas Reza, Pak Bini terima kasih. Kami akan kembali